Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas. For your information, teman-teman semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengujian penetrasi jaringan. Jadi pada video kali ini kita akan mengenalkan pada teman-teman semuanya apa itu cross-site scripting dan cross-site request forgery. Kali ini saya nggak sendirian untuk menjelaskan hal ini. Saya akan ditemani oleh teman saya, namanya Nadia. Jadi saya akan menjelaskan tentang cross-site scripting dan teman saya Nadia akan menjelaskan tentang cross-site request forgery. Baik, langsung saja. Apa itu cross-site scripting? Jadi cross-site scripting ini atau biasanya kita sebut dengan XSS itu adalah jenis serangan keamanan yang memungkinkan penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Nah, skrip ini kemudian dieksekusi oleh browser klien dan dapat digunakan untuk mencuri data seperti cookie sesi atau melakukan tindakan berbahaya lainnya. Jadi jenis-jenis XSS itu ada 3. Pertama adalah stored XSS, yaitu skrip berbahaya disimpan di server dan ditampilkan setiap kali pengguna mengakses halaman yang terinfeksi. Kemudian yang kedua adalah reflected XSS, jadi skrip berbahaya yang dikirim ke server melalui input pengguna dan kemudian dikembalikan sebagai bagian dari respons halaman. Dan yang ketiga adalah DOM based XSS. Jadi serangan ini memodifikasi konten DOM pada sisi klien langsung tanpa melalui server. Baik, selanjutnya adalah resiko jika terjadi XSS. Jadi yang pertama tentu saja pencurian data, teman-teman. Penyerang atau pelaku dapat mencuri cookie, token sesi kita, ataupun informasi pribadi kita, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pengambil alihan akun. Nah, setelah pelaku atau penyerang itu mendapatkan cookie atau token sesi kita, maka otomatis penyerang atau pelaku itu dapat mengambil alih akun kita, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah distribusi malware. Jadi XSS ini juga dapat digunakan untuk menyuntikkan malware atau link berbahaya ke halaman yang dikunjungi oleh pengguna. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya demonstrasikan bagaimana sih contoh sederhana dari XSS ini bekerja gitu. Baik, buka terlebih dahulu localhost kita. Saya simpannya di PPJ. Nah, kita buka praktek 1. Nah, ini adalah contoh website dari cross-site scripting atau XSS demo. Jadi kita bisa menginputkan nama di sini. Saya contohkan namanya Hanif, maka akan muncul di sini. Nah, ini kita menginputkan hal yang biasa saja, teks saja. Tapi kalau kita inputkan kode JavaScript di sini, maka akan tereksekusi. Nah, seharusnya di website itu nggak boleh seperti ini, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman, contohnya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita harus ini, teman-teman. Nah, kita harus memvalidasi inputan dari dari penggunanya. Kita harus validasi apakah ini karakter yang bagaimana gitu. Nah, HTML special charts ini ya. Kita harus memvalidasi inputannya, teman-teman. Jadi setelah kita validasi inputannya, maka ya kita akan coba kembali. Nah, saya enter Hanif di sini. Tapi ketika saya enter lagi kode JavaScript-nya, maka tidak bisa. Oke. Nah, ini sudah aman, teman-teman. Tidak ada lagi XSS-nya gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi XSS ini ya, sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita validasi input ya, teman-teman. Jadi selalu periksa dan sanitasi input pengguna untuk memastikan tidak ada kode berbahaya yang dimasukkan. Kemudian kita escaping output juga, teman-teman. Jadi escaping semua karakter khusus sebelum menampilkan input pengguna untuk mencegah eksekusi kode berbahaya. Kemudian kita juga bisa menggunakan CSP atau Content Security Policy, membatasi script yang dapat dijalankan oleh halaman web dengan kebijakan yang ketat. Nah, selanjutnya adalah cross-site request forgery. Nah, nanti ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang namanya Nadia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM C05422037. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan dengan saudara Korhan tentang CSRF atau Cross-Site Request Forgery. Cross-Site Request Forgery atau CSRF adalah serangan yang mengeksploitasi sesi pengguna yang sah untuk memaksa mereka
melakukan tindakan yang tidak diinginkan tanpa sepengetahuan atau izin mereka. CSRF sering digunakan untuk memaksa pengguna melakukan tindakan berbahaya seperti mengubah kata sandi atau melakukan transaksi di aplikasi web. Cara kerja CSRF yaitu: satu, pengguna yang telah login ke situs menjadi target serangan. Dua, penyerang membuat tautan berbahaya yang mengirimkan permintaan HTTP ke situs yang valid tanpa persetujuan pengguna. Tiga, server aplikasi yang sah menganggap permintaan tersebut berasal dari pengguna yang sah. Adapun resiko jika terjadi CSRF, pengubahan data pengguna. Penyerang dapat memaksa pengguna untuk mengubah pengaturan akun mereka seperti email, kata sandi, atau preferensi lainnya. Transaksi ilegal. Pengguna mungkin tanpa sadar melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, atau transfer data, mengakibatkan aksi berbahaya di aplikasi web. Tindakan seperti penghapusan atau modifikasi data dapat dilakukan tanpa pengetahuan pengguna. Lanjut, cara mengatasi CSRF. CSRF token gunakan token unik yang disertakan pada setiap permintaan host untuk memverifikasi bahwa permintaan tersebut datang dari sumber yang sah. Validasi referrer header. Memeriksa referrer header untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari situs yang diharapkan. Menggunakan samsite cookie. Setel cookie dengan atribut samsite untuk memastikan cookie hanya dikirim jika permintaan berasal dari domain yang sama. Jadi di sini saya ingin melanjutkan tampilan cara kerja tentang CSRF. Oke, kita start dulu di Laragonnya, terus kita klik web. Terus di sini kita ketikkan praktek 2. Kita buka dulu CSRF demo PHP. Kita ketikkan passwordnya. Terus kita buka tab baru lagi, sama dengan yang awal tadi. Kita buka CSRF praktek HTML. Sekian dari saya tentang tampilan CSRF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.